Ya, jumpa lagi dengan saya, masih tetap dalam channel yang sama, belajar matematika dari rumah di masa pandemi COVID-19. Harapan Pak Guru tentunya kalian tetap semangat apapun keadaannya, jangan kendor semangat belajarnya, apapun keadaan yang saat ini harus kita hadapi bersama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba bawakan materi kelanjutan dari operasi bilangan, di mana kita sudah belajar di sebelumnya, yaitu tentang operasi dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas secara khusus, yaitu pada operasi pangkat dan akar kuadrat dari sebuah bilangan. Dengan harapan materi ini saya bahas secara khusus akan lebih detail dalam kalian menyimaknya, dan jangan kemana-mana. Bagi yang suka silahkan subscribe untuk channel ini, siapa tahu bermanfaat di kemudian hari, itu harapan saya. Langsung saja pada materi yang sekarang ini kita akan belajar tentang perpangkatan. Kalau kita berbicara mengenai operasi bilangan, pertama kita belajar adalah tentang penjumlahan, lalu dari dasar penjumlahan itu muncullah pengurangan. Karena apa? Karena pengurangan merupakan penjumlahan dari bilangan dengan lawannya. Lalu muncul perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berganda, sedangkan yang pembagian pengurangan berganda. Yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar sekali lagi, mempelajari secara khusus tentang materi perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Langsung saja kita lihat sama-sama bahwa yang dimaksud dengan atau definisi dari perpangkatan adalah merupakan operasi perkalian berganda atau perkalian berulang. Nah, itulah makanya sebelum kita belajar perpangkatan, kita diajarkan dulu tentang perkalian. Karena kalau perkalian kalian sudah kuasai dengan baik, tentunya untuk perpangkatan juga bukan hal yang menyulitkan untuk kalian. Kita lihat contoh yang paling mendasar. Jika bilangan 2 dipangkatkan 0, maka hasilnya selalu 1. Kalau bilangan 2 dipangkatkan 1, maka sama dengan 2. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2 kali 2. Jadi di sini tidak berpikir hasil akhirnya berapa, tetapi untuk menunjukkan bahwa perpangkatan, operasi perpangkatan ini adalah merupakan perkalian berganda atau berulang. Kita lihat contoh yang berikut. Jika 2 pangkat 3, maka bentuk yang kita bisa buat yaitu 2 kali 2 kali 2. Bagaimana kalau 2 pangkat 5? Ya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Angka 2 yang kita tuliskan dalam perkalian ini berapa ini? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka pangkat 5 ini identik dengan banyaknya bilangan yang kita tuliskan berulang. Yang di atasnya pangkat 3, maka bilangan yang dipangkatkan ini akan berulang sebanyak 3 kali. Pangkat 2 berulang 2 kali, pangkat 1 ya hanya 1 kali. Kalau 10 kali, pangkatnya 10, berarti maka angka 2 ini akan berulang sebanyak 10 kali. Dari contoh-contoh ini kita bisa ambil bentuk umum atau kesimpulan. Maka jika sebuah bilangan A, ya ini sebuah bilangan A dipangkatkan N, maka bentuknya menjadi A dikali A kali A kali titik 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 kali A.
berapa kali kita menuliskan banyaknya A ini, yaitu sebanyak pangkatnya. Berarti banyaknya huruf A, ya, banyaknya huruf A adalah sebanyak N faktor atau N kali gitu ya. Jadi banyaknya huruf A yang kita tuliskan ini adalah bergantung dengan pangkatnya. Jadi tolong dihafalkan ini bentuk umum ini, kalian bisa menggunakan untuk nanti jika ketemu soal-soal yang berkaitan dengan perpangkatan. Sebelum kita jauh belajar tentang perpangkatan, maka langkah baiknya kalian mengenal dulu sifat-sifat dari perpangkatan bilangan. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Maksudnya apa? Jika sebuah bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya selalu 1. Jadi sembarang bilangan dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Berapapun itu. Sifat yang kedua, suatu bilangan dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Makanya kalau kita berbicara tentang pangkat, jika pangkatnya 1, ini tidak ditulis. Atau sebaliknya, jika tidak ditulis lalu ditanyakan pangkatnya, maka nilainya adalah 1. Kadang-kadang masih banyak yang bingung kalau ditanya misalnya tertulis X misalnya, lalu ditanyakan berapa pangkat dari X, bingung karena tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti disepakati berapa nilainya, sama dengan 1. Ingat itu ya. Kita lihat sifat yang ketiga, yaitu jika A berpangkat M dikalikan dengan A berpangkat N, maka hasilnya adalah bilangan A itu dipangkatkan, pangkatnya dijumlahkan. Jadi yang dikalikan ini pangkatnya dijumlahkan. Dari mana bisa dapat bentuk cara cepat seperti ini gitu ya? A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A berpangkat dalam kurung M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Ini berlaku dengan catatan basis dari bilangan yang dipangkatkan ini sama. Kalau ini 1 ya sini 1, kalau ini 10 sini 10, ini 7 ini 7, jadi harus sama. Bagaimana untuk mendapatkan? Ya kita lihat di sini. Apa maksud dari A pangkat M? Kembali ke definisi, yaitu perkalian A dikali A dikali A dikali titik 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 dikali A sebanyak berapa? M faktor, lalu dikalikan lagi gitu ya. Yang berikut dikalikan A berpangkat N, berarti perkalian A sebanyak N gitu ya. Ini A. Jadi banyaknya A di sini adalah sebanyak N. Berarti kalau digabungkan, maka huruf A yang kita tuliskan ini secara umum adalah seluruhnya dari A plus A plus A plus A dan seterusnya, dan berakhir lagi plus ini, mohon maaf ini kali ya, bukan plus, kali ya, kali A. Berapa banyaknya huruf A yang kita tuliskan di sini, yaitu sebanyak M ditambah N, gitu kan? Jadi huruf A ini yang kita tuliskan seluruhnya kalau dijadikan 1, maka banyaknya adalah sebanyak M ditambah N. Nah inilah makanya ketemu di sini bentuk cara cepatnya. Bisa dimengerti ya. Jadi A kali A kali A dikalikan lagi A kali A kali A terus. Yang satunya sebanyak M, yang satunya sebanyak N, maka akan terjadi M plus N. Kalau kalian masih bingung, kita coba ke contoh gitu ya. Contoh langsung gitu ya. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Kita coba jabarkan. Cara cepatnya adalah 2 pangkat 7 ya. Kita lihat apa artinya 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 dikalikan lagi apa artinya 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang ini ada berapa angka 2 yang kita tuliskan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka menjadi 2 pangkat 7 gitu ya. Ini
Kalau kalian masih susah untuk memahami bentuk umum ini, kita coba ambil langsung terapkan ke dalam contoh. Ini buktinya. Sudah terbukti bahwa jika 2 berpangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 7. 7 diperoleh dari pangkatnya dijumlahkan. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Jika A berpangkat M dibagi, ya kalau tadi dikali kan, dibagi dengan A berpangkat N, maka akan menghasilkan bilangan A itu berpangkat M dikurangi N, gitu ya. Jadi tadi kalau kali, ya, kalau ini perkalian maka pangkatnya ditambah di sini ya. Tapi kalau pembagian di sini maka pangkatnya dikurang. Dari mana kita bisa dapat ini? Kita coba jabarkan. Apa artinya A pangkat M tadi? A kali A kali A. Ini adalah sebanyak apa? M. Lalu dibagi dengan A kali A kali A, ya kan? Sebanyak N. Tentunya Pak Guru walaupun ditulis ini sama, tapi titik-titik ini menandakan dan seterusnya dengan asumsi bahwa karena di sini pangkatnya nih hurufnya berbeda, berarti pangkatnya penulisan huruf A ini juga berbeda, tidak boleh sama banyak. Nah, dalam pembelajaran matematika, kalau di dalam bentuk matematika itu hanya terdiri dari operasi kali dan bagi, maka bisa diringkas gitu kan. Kecuali ada tambah kurang, maka harus hati-hati. Tapi kalau isinya hanya kali bagi, berarti ini bisa diringkas. Dicoret. Nantilah diperoleh, makanya tinggal kita dapatkan bahwa huruf A yang kita tuliskan adalah sebanyak M dikurangi N. Gitu ya. Masih bingung Pak Guru? Oke, kalau masih bingung kita coba ke contoh. Gitu ya. Biar lebih cepat memahami gitu ya. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Gitu ya. Kalau masih bingung di sini, kita coba uji bentuk ini dengan langsung ke bilangan. Apa artinya 2 pangkat 5? Ya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dibagi itu bisa titik 2, bisa juga per 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Gitu ya. Bentuk ini bisa diringkas. 2 di sini dengan ini dicoret jadi 1. 2 ini 1, ini dicoret juga 1. Ini dicoret jadi 1, ini juga dicoret jadi 1. Sehingga bentuknya menjadi 1 kali 1 kali 1. Ya, bilangan dikalikan dengan 1 atau bilangan dibagi 1 hasilnya tidak berubah. Gitu ya. Karena bilangan 1 dikenal sebagai unsur identitas perkalian dan pembagian. Sekali lagi, bilangan 1 merupakan unsur perkalian, unsur identitas perkalian dan pembagian. Nah, kalau tambah kurang, apa unsur identitasnya? Yaitu 0, gitu kan? Bisa menemukan kan? Kenapa 0? Ya, kalau bilangan itu kita tambah 0, hasilnya ada perubahan tidak? Tidak. Kalau bilangan itu kita kurangi dengan 0, juga tidak berubah. Makanya dikatakan tetap atau unsur identitas dari penjumlahan pengurangan adalah 0. Sedangkan unsur identitas perkalian pembagian adalah bilangan 1. Nah, sekarang dari sini, karena dikali 1 dibagi 1 ini tidak mengubah nilainya, ya tinggal tidak usah saja. Yang tersisa berapa? Ya yang tersisa tinggal 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sekarang coba bandingkan ini korelasi antara pangkat hasil akhir dengan pangkat semula. Ini 5, ini 3. Gitu ya. Berarti betul bentuk umum ini diperoleh dari pangkat yang dibagi dikurangi pangkat yang membagi. Paham ya? Bisa dimengerti?
Dan satu hal untuk anak-anak, untuk kita berbicara mengenai operasi, coba kita ingat kembali operasi bilangan itu, ya, apa saja. Operasi bilangan kita mengenal ada tambah. Lambangnya seperti apa? Ya ini tambah. Apa ada bentuk lain? Tidak. Kemudian operasi yang berikut apa? Kurang. Gitu kan? Sesudah itu kali. Ya kan? Ini kali. Nah, perkalian ini yang kalian harus hati-hati, karena perkalian ini jumlah, ya, jumlah ini kurang, lambangnya ini tambah ini. Sedangkan kalau menyatakan kali, ini lambangnya bisa dalam bentuk cross yang umum, gitu kan. 2 kali 3, maka perkalian dinyatakan dengan silang seperti huruf X atau cross. Bisa juga selain dengan cross, maka untuk menyatakan perkalian itu bisa juga disajikan dalam bentuk kurung biasa. Ambil contoh apa? Misalnya 2 dalam kurung A. Berarti kalau kalian nanti ketemu seperti itu, maka kurung mengartikan dengan mengalihkan. Gitu kan? Ada juga yang dengan menggunakan titik, gitu kan. Jadi titik ini sudah dibaca sebagai perkalian. Contohnya 2 titik X gitu ya. 2 titik X. Maksudnya apa? Berarti kalau ditanyakan maksudnya apa, berarti 2 kali X. Bahkan yang lebih harus kalian hati-hati yaitu bahwa perkalian itu kadang tanpa bentuk. Tanpa bentuk. Gitu ya. Kok bisa? Ya contohnya ini 3Y gitu ya. Di antara 3 dan Y ini tidak ada apa-apa, tidak ada bentuk, tetapi ini artinya adalah 3 kali Y. Paham ya? Jadi hati-hati, karena kalau penjumlahan lambangnya hanya 1, pengurangan lambangnya hanya 1 gitu. Perkalian lambangnya ada 4, bisa cross, bisa dalam kurung, bisa titik, bahkan bisa tanpa bentuk gitu kan. Contoh yang tanpa bentuk ya ini 3Y. 3Y ini kalau dibaca 3Y artinya adalah 3 kali Y. Paham ya? Untuk perkalian. Nah, sekarang pembagian, kalian sudah bisa lihat di sini. Pembagian ini bisa dinyatakan dalam bentuk 2 model pembagian. Dalam bentuk yang mana? Yaitu bisa titik 2, bisa juga dalam bentuk per per B. Jadi pembagian ini. Paham ya untuk anak-anak? Yang berikut kita lihat sifat yang kelima. Sifat yang kelima, jika AB, ya perhatikan cara membaca, jangan sampai salah. Ini kadang-kadang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari salah membaca, maka akan sangat berpeluang salah menerjemahkan dan hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan jawabannya. Cara baca yang benar bagaimana? Perhatikan ya. AB dipangkatkan M. Ulang. AB jika ketemu tulisan seperti ini maka dibaca AB dipangkatkan M. Jangan AB pangkat M, itu salah gitu kan. Ya. Perlu tulis di sini jika AB dipangkatkan M tidak sama dengan AB pangkat M. Gitu ya. Bisa dipahami ya. AB dipangkatkan M ini bacanya, sedangkan di sini bacanya AB pangkat M. Jika ketemu bentuk seperti ini maka penjabarannya, cara cepatnya adalah A berpangkat M dikalikan dengan B berpangkat M. Nah, di sini muncul kali. Apa artinya AB? Ayo masih ingat? Apa artinya AB? A kali B. Gitu kan? Kalinya mana? Tidak ada gitu. Jadi antara A dan B ini tanpa bentuk. Seperti tadi yang Pak Guru sudah jelaskan
pada slide sebelumnya, gitu ya. Nah, kita coba jabarkan dari mana kita bisa dapat cara cepatnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Kembali ke definisi, apa artinya pangkat? Yaitu perkalian berganda gitu kan. Jadi AB dikali AB dikali AB dikali AB sebanyak apa? M faktor. Apa artinya AB? Tadi apa artinya AB? A kali B. Coba kita tuliskan. Jadi yang ini A kali B. Yang ini A kali B. Yang ini lagi A kali B. Dan seterusnya A kali B, A kali B, A kali B. Dan nanti akan terakhir juga dengan A kali B. Sudah kita jabarkan. Sekarang yang sejenis yang sama kita dekatkan. Berarti kan menjadi A kali A kali A kali titik-titik kali A dikali B-nya sekarang B kali B kali B kali titik-titik-titik kali B. A-nya sebanyak berapa? Yaitu sebanyak M. B-nya sebanyak berapa? Juga M. Maka ketemulah bahwa jika AB dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Gitu ya. Jadi di sini hasilnya akan ketemu yaitu A pangkat M dikalikan B berpangkat M. Ini perkalian ini boleh tidak Pak Guru pakai titik? Boleh. Pakai cross ya ini. Pakai kurung boleh gitu kan. Jadi A pangkat M dalam kurung B pangkat M boleh. Atau pakai titik. Jadi A pangkat M kali B pangkat M. Bahkan tanpa bentuk pun kalian boleh. Ya, jadi antara A dengan B ini tanpa bentuk. Jadi boleh dalam bentuk ini, jawabannya boleh ke sini, juga boleh ke sini. Terserah dari kalian. Suka yang mana? Begitu ya. Kita ambil contoh. Ya, contoh gitu ya. 2x dipangkatkan 3 gitu kan. Apa artinya 2x? Yaitu 2 kali x dipangkatkan 3 ya. Kita jabarkan. Berarti 2x kali 2x kali 2x. Kenapa 3 kali? Karena pangkatnya 3. Apa artinya 2x? Kita lanjut ke sini ya. Apa artinya 2x? Ya 2 kali x. Kali lagi 2 kali x. Dikali lagi 2 kali x. Disederhanakan sekarang. 2 kali 2 kali 2 dikali x kali x kali x. Disederhanakan lagi. Apa artinya 2 kali 2 kali 2? Ya 2 pangkat 3. Gitu ya. Dikali gitu kan. X kali x kali x. Ya berarti x pangkat 3 gitu kan. Sehingga hasilnya yang tadinya 2x dipangkatkan 3 maka bisa menghasilkan 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. Boleh juga 2 pangkat 3 x pangkat 3 pakai kurung boleh, pakai titik boleh. Dan yang bilangan boleh juga disederhanakan. Berapa 2 pangkat 3? Yaitu 8x pangkat 3. Itulah hasil akhir kalau sudah dalam bentuk contoh. Oke, bisa dimengerti? Kalau bisa Pak Guru lanjutkan ke sifat yang ke-6. Di mana sifat yang ke-6 ini adalah bilangan pecahan dipangkatkan M. Membacanya hati-hati lagi, bukan A per B pangkat M, tetapi cara baca yang benar adalah A per B dipangkatkan M. Sekali lagi, bacanya bagaimana? Tadi dengar? Yaitu A per B dipangkatkan M. Lalu kalau dijabarkan, dari mana bisa menghasilkan A pangkat M dibagi B pangkat M? Ya oke, sekarang kita coba jabarkan.
Kembali ke definisi, pangkat M berarti yang dipangkatkan dikali secara berganda atau berulang. A per B dikalikan A per B, kali lagi A per B, kali lagi tidak tahu titik dikali dengan A per B. Sebanyak berapa? Yaitu sebanyak M. Nah, sekarang dikalikan perkalian bilangan pecahan, maka hasil akhirnya adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Ya, ini A kali A kali A kali A kali A sebanyak apa? M faktor, maka menjadi A berpangkat M dibagi B kali B kali B kali B dan seterusnya sebanyak M. Ya berarti dibagi dengan apa? Berapa? B berpangkat M. Jadi pembilangnya A berpangkat M per B berpangkat M. Pak Guru, kenapa tidak ditulis dengan titik 2? Oke, kembali lagi. Pembagian boleh dinyatakan dalam bentuk per, bisa juga disajikan dalam bentuk apa? Titik 2. Berarti sini hasilnya boleh saja menjadi A pangkat M gitu ya, dibagi, ya pembagian ini pakai titik 2, B berpangkat M. Oke, masih bingung? Contoh lagi gitu ya. 3 berpangkat 5, ini 3 per 4 misalnya, ini 3 per 4 dipangkatkan 5, maka berarti 3 per 4 kali 3 per 4 kali 3 per 4 kali lagi 3 per 4 terakhir kali 3 per 4. Bisa ya? Berarti pembilangnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti kali 3 lagi dibagi berapa? Ya ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 berapa? 1, 2, 3, 4, 1 lagi kali 4 gitu ya. Dan di sini tinggal disederhanakan, apa artinya 3 kali 3 sebanyak 5 kali? Ya berarti 3 pangkat 5 per 4 sebanyak 5 kali berarti 4 pangkat 5. Bisa ya? Kalau langsung ke contoh, oke, sekarang Pak Guru lanjutkan kalau sudah bisa ke sifat yang ketujuh. Di mana sifat yang ketujuh ini bilangan pangkat sudah dipangkatkan lagi, yaitu cara bacanya kembali lagi. A pangkat M dipangkatkan N, gitu kan? Apa artinya A pangkat M dipangkatkan N? Ya berarti A pangkat M kali A pangkat M kali A pangkat M terus kali A pangkat M sebanyak N kali, gitu kan? Karena ini juga sebanyak N kali, di sini sudah pakai M, makanya banyaknya menjadi A berpangkat M ditambah N, jadi bukan dikali. Udah ya, bisa. Jadi A berpangkat M dikali N. Bisa ya. Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Kita coba ya, contoh 2 berpangkat 3 dipangkatkan 4 gitu kan. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sebanyak berapa kali? 4 ya. 2 pangkat 3 ya, apa artinya 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. Yang ini lagi kali 2 kali 2 kali 2. Yang ini lagi 2 kali 2 kali 2 terakhir kali lagi 2 kali 2 kali 2.
Nah, sekarang dihitung berapa banyaknya angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih kurang kali 2. Menjadi 2 berpangkat 12. Kembali lagi lihat korelasinya ini. Pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Ulang. Pangkatnya dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Kalau pembagian, yuk tadi apa? Jadi tinggal dipecah, pembilang pangkat berapa, penyebut juga pangkat yang sama. Baik, kalau sudah kalian kuasai dengan sifat 1 sampai 7 tadi, tugas kalian ini untuk menghitung, menyederhanakan. Tidak usah berpikir dulu berapa hasil akhirnya, tapi cukup kalian uraikan, dijabarkan, kemudian disederhanakan. Itu nomor 1 A sampai F. Kemudian yang soal nomor 2 ya, diminta untuk menyederhanakan. Nah, seperti ini. Dalam kurung 6x pangkat 4y dikalikan dalam kurung 2x kuadrat y kuadrat. Nanti berapa? Dibongkar dulu kurungnya masing-masing, lalu yang sama didekatkan. Gitu ya. Kemudian yang soal B hampir sama. Pembagian boleh pakai titik 2, boleh juga pakai per. Yang berikut kita bicara tentang akar kuadrat bilangan. Jadi pada kesempatan ini saya tidak akan bahas akar pangkat 3, akar pangkat 5, tapi secara khusus dengan akar dari kuadrat bilangan, akar kuadrat gitu ya. Atau biasanya cukup dibilang akar bilangan atau akar pangkat 2, sebenarnya sama itu. Kenapa Pak Guru mengambil sikap untuk menerangkan secara tersendiri? Karena sampai sekarang banyak kalian bisa nanti ketemu Bapak misalnya, tanya Pak akar sekian berapa? Pasti bingung, tidak akan segera bisa menjawab kan. Kasih kertas Pak atau Ibu, kasih kertas. Terus kalian tuliskan, Bapak Ibu ini akar nih hasilnya berapa? Pasti yang ada buru-buru cari HP lalu dihitung. Nah, sekarang masalahnya kita dalam pembelajaran boleh menggunakan alat bantu hitung, tetapi pada saat seleksi kita dilarang menggunakan alat bantu hitung. Nah, Pak Guru, kalau dalam belajar matematika kita boleh tidak membawa kalkulator? Boleh, silahkan, tetapi harus bijaksana gitu kan. Bijaksana dalam arti kalkulator bukan digunakan untuk menghitung dulu, tetapi untuk meng-cross check hasil dari kerja otak, apakah dikerjakan dengan mesin cocok tidak gitu. Pak Guru tidak akan ajarkan bagaimana mencari akar kuadrat dengan menggunakan kalkulator, alat bantu lainnya, tetapi yang Pak Guru akan ajarkan ini yaitu modal kita bukan alat bantu, tetapi modal kita Tuhan sudah kasih, yaitu otak itu. Otak dan tangan kita pakai untuk mengerjakan, menghitung. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan ajarkan dengan 3 versi atau 3 model. Sebenarnya menentukan akar itu bisa bukan hanya 3 ya, tetapi Pak Guru akan ajarkan dengan 3 cara saja dulu. Cara yang lain nanti kalian bisa cari tahu pakai apa gitu kan. Yang pertama, Pak Guru akan ajarkan tentang operasi akar ini dengan memperkirakan gitu ya. Tapi kita kembali dulu ke definisi daripada apa itu akar dari sebuah bilangan. Jadi akar kuadrat merupakan operasi inverse dari operasi perpangkatan 2 atau operasi kuadrat. Jadi akar kuadrat dan kuadrat, akar dan pangkat 2 itu adalah operasi yang saling inverse. Oke, sekali lagi Pak Guru akan ajarkan dengan 3 cara. Cara yang pertama ini dengan kita sebut dengan cara memperkirakan.
memperkirakan, dekat-dekat dengan kira-kira. Apakah boleh? Tidak boleh dikira-kira. Jadi sangat berbeda di sini memperkirakan dengan kira-kira. Karena kalau kira-kira itu hanya menebak gitu kan, tanpa mencakar, tanpa mencoret-coret. Tapi kalau memperkirakan ini kita masih dituntut untuk mengerjakan gitu. Hanya kelemahannya apa? Kelemahan daripada hasil memperkirakan sebuah akar bilangan dengan cara memperkirakan, tingkat ketelitiannya hanya 1 tempat desimal. Sekali lagi, tingkat ketelitiannya hanya sampai batas 1 tempat desimal. Maksudnya apa? Sampai 1 angka di belakang koma itu masih sama. Tetapi begitu sampai angka kedua, ketiga, kalau kalian cek dengan kalkulator maka akan berbeda. Bagaimana yang dimaksud dengan cara memperkirakan? Oke, kita lihat contoh. Tentukanlah nilai dari akar 30 gitu kan. Gimana sih caranya menentukan akar 30? Dengan cara memperkirakan. Oke, perhatikan langkahnya. Langkah kerja yang pertama, tugas kalian adalah mencari kuadrat bilangan asli yang nilainya mendekati 30. Oh, berarti ini sebagai prasyarat ini. Ya. Jadi prasyarat kalian atau modal kalian adalah harus bisa menemukan ini. 1/2 berapa? 2/2 berapa? Kita coba, masih ingat? 1/2 1, 2/2 4, 3/2 9, 4/2 berapa? 16, 5/2 25. Lanjut, 6/2 berapa? 36. Ya, 7/2 49. 8/2 berapa? 64. 9/2 81. 10/2 100. Ini harus dihafalkan. Jangan cuma hafal 10/2 sama dengan 100. Ya, terlalu minim gitu. Berapa kalau 11/2 gitu kan? Berapa? 121. Berapa kalau 12/2? Masih ingat? 144. Berapa kalau 13/2? Semakin besar nih. Yuk. 169. 14 kuadrat 196. 15 kuadrat sama dengan berapa? 225. Kalau 35 kuadrat atau 25 kuadrat berapa? 25 kuadrat 6 berapa? 25. 35 kuadrat berapa? 900. Salah ya, berapa? 1225. Kok Pak Guru bisa cepat? Berapa 45 pangkat 2? Yo. 2025. Caranya bagaimana? Sekarang coba perhatikan sini. Ini ada sedikit trik buat kalian kalau perpangkatan 2 atau kuadrat dari bilangan-bilangan keluarga yang satuannya 5 gitu ya. Kalau satuannya 5 ini ada trik cepatnya. Contohnya di sini kembali ke 15 tadi ya. Berapa 15 kuadrat? 225. Coba perhatikan dua angka dari belakang ini. 15 kuadrat pasti 25. 25 kuadrat pasti 25. 35 kuadrat belakang ini pasti 25. Ya, di sini 45, di sini juga 25. Nah, berarti kalau misalnya di sini 55 kuadrat, berarti pasti di belakang ini 25. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal berpikir angka yang di depan. Cara cepatnya gimana? Sekarang coba kembali sini. 1, sini 2. Kalau ini 2, sini 6. Kalau ini 3,
ini 12. Berarti untuk angka yang di depannya ini puluhannya atau angka keduanya dikalikan dengan kakaknya. Ini lihat sini, 1. Kakaknya 1 berapa? Sesudah 1 2. 1 kali 2 2. Di sini 2, gitu ya. Sesudah 2 3. 2 kali 3 6. Di sini 3. Sesudah 3 4. 3 kali 4 12, makanya di sini 1225. 45 di sini. Ya kan? Sesudah 4 berapa? 5. 4 kali 5 20. Berarti 2012. Sekarang berapa di sini? Yo. Sesudah 5 berapa? 6. 5 kali 6 berapa? 30. Betul? Jadi 55 kuadrat adalah berapa? 3025. Ini sebagai tambahan untuk trek cepatnya. Ya. Siapa tahu ini bermanfaat untuk kalian. Yang penting ini trek tadi berlaku untuk keluarga 5. Bagaimana kalau yang tidak satuannya 5 ya? Pak Guru sudah ajarkan bagaimana dengan perkalian gaya silang, perkalian cepat ya. Silakan kalian dipakai gitu. Itulah gunanya Pak Guru sudah berikan terdahulu, mendahului dari materi untuk perkalian jarak cepat. Berharap itu kalian kuasai. Di sini akan banyak manfaatnya. Oke, kembali ke soal. Yang mau dicari berapa? 30. Sekarang lihat di sini. Yang lebih kecil dari 30. Ada ini 25. Yang lebih besar dari 30 36 gitu ya. Oke, Pak Guru hapus dulu nih ya. Pak Guru hapus dulu biar nanti tidak mengganggu gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah ketemu 25 dan 36. Nah, bilangan-bilangan ini yang kecil kita letakkan di depan, sedangkan yang besar kita letakkan di belakang. Sehingga kita tulis seperti ini. Yang dicari akarnya di tengah, bilangan kuadrat yang lebih kecil di depan, bilangan hasil kuadrat yang lebih besar terdekat di belakang. Ingat, di depan 25, tengah 30, kemudian yang di belakang 36. Karena 25 lebih kecil nilainya dari 30 dan 30 nilainya lebih kecil dari 36, maka akar dari bilangan masing-masing pun akan berlaku. Jadi akar 25 tentunya nilainya lebih kecil dari akar 30, dan akar dari 30 tentu nilainya lebih kecil dari akar 36. Karena apa? Karena 30 ada di antara 25 dan 36. Mencari akar masing-masing. Yang di depan berapa? Akar dari 25 berapa? 5. Yang di belakang akar dari 36 6. Berarti akar 30 ini ada di antara 5 dan 6. Atau 5 lebih gitu ya. Untuk sebagai kontrol, kalau kalian misalnya mengerjakan soal sebagai kontrol, ini ingat, bilangan hasil akar di depan dan belakang ini pasti bilangan yang berurutan. Ya. Nah, di sini 5, di sini 6, maka akar dari 30 tentunya lebih besar dari 5 tetapi lebih kecil dari 6, berarti 5 lebih. Nah, sekarang tugas kalian tinggal mencari bilangan yang ada di sini ini berapa di belakang koma ini. Bagaimana cara mencari bilangan di belakang koma? Ya, perhatikan di sini caranya bagaimana. Nah, untuk mencari bilangan hasil akar di belakang koma diperoleh dengan jalan mencari hasil bagi. Berarti pembagian antara apa? Selisih bilangan tengah dengan depan. Ya, gitu kan. Tadi di sini ada berapa? 25, kemudian 30, kemudian di sini 36. Kembali ke sini. Depan 25, tengah 30, belakang 36. Nah, dicari selisihnya. Tengah dikurangi depan
dibagi belakang dikurangi depan. Hati-hati, jangan sampai pemahaman kalian tidak fokus, nanti akhirnya dibuat gini, tengah kurangi depan, belakang kurangi tengah, itu yang nanti salah gitu ya. Jadi pengurangnya selalu depan. Sehingga di sini kita peroleh 30 dikurangi 25 dibagi 36 dikurangi 25. Jadi pengurangnya yang di depan. 30 dikurangi 25 berapa? 5. 36 dikurangi 25 berapa? 11 gitu ya. Nah, sekarang karena di sini kita mau buat dalam bentuk desimal, mencari bilangan di belakang koma, maka 5/11 ini kita jadikan desimal. 5 dibagi 11 berapa hasilnya? Yaitu 0,454545 dan seterusnya. Ini selalu berulang gitu. Paham ya? Baik, kalau mengerti ini tidak ada habisnya, ini 45 sampai kapanpun kalau kalian lanjutkan pasti 45 dan kembali ke tadi di saat awal Pak Guru jelaskan bahwa di mana dengan cara ini tingkat ketelitiannya hanya satu tempat desimal atau satu angka di belakang koma. Berarti tugas kalian hanya sampai satu angka di belakang koma. Apa cukup langsung diambil? Oh, berarti 4 masuk di sini. Oh, tidak, bukan demikian caranya. Di dalam matematika kita menganut ada istilah pembulatan. Nah, pembulatan yang di sini yang kita anut adalah pembulatan biasa. Jadi pembulatan nanti ada dua. Ada pembulatan biasa dan pembulatan bentuk baku. Itu ada bedanya cara kerja. Kalau pembulatan biasa berarti tugas kita membuang bilangan satu persatu dari belakang secara bergantian dengan syarat apabila yang akan dibuang itu 5 atau lebih besar, berarti 5, 6, 7, 8, 9 boleh dibuang dengan syarat bilangan di depan yang mau dibuang ditambah dengan 1. Tapi kalau bilangan yang akan dibuang itu kurang dari 5, boleh dibuang tanpa syarat. Nah, sekarang kita dari sini start. Berapa tempat desimal tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 tempat desimal kita jadikan menjadi 3. Berarti 5 ini dibuang, 4 jadi 5, maka menjadi 4, 5, 5. Ini 5 jadi-jadian. 5 jadi-jadian maksudnya 5 ini tadinya 4, tetapi karena efek samping dari dibuangnya 5, maka ini menjadi 5. Ini masih 3 tempat desimal, harus dibuat kedua tempat desimal. Berarti harus ini 5 ini dibuang lagi. 5 dibuang memenuhi syarat, maka angka di depannya ditambah 1, berarti 46. Ini juga masih 2 tempat desimal. Geser lagi hanya 1 tempat desimal, berarti 1 lagi dibuang terakhir. 6 dibuang, 4 jadi 5, berarti 0,5. Inilah yang kita akan pakai masuk di sana sehingga akar 30 diperoleh adalah hasil akhirnya adalah 5,5. Tadi Pak Guru sudah singgung bahwa pembulatan bilangan itu dibedakan menjadi 2, yaitu pembulatan biasa dan pembulatan bentuk baku. Sebenarnya pada dasarnya sama, syarat hampir sama, yaitu setengah atau lebih dibuang, depannya tambah 1. Kurang dari setengah, kalau kurang dari setengah berarti dibuang tanpa syarat, hanya saja perilakunya berbeda gitu. Kalau pembulatan bentuk baku, maka contohnya ini yang akan dibuang berapa? 1, 2, 3. Nah, ini 3 ini sekaligus dibuang. Nah, tadi dikatakan bahwa setengah atau lebih dibuang, di depannya tambah 1 gitu kan. Nah, setengah, ukuran tengah ini tergantung banyaknya bilangan. Kalau 1 bilangan berarti ukuran tengahnya berapa? 5. Kalau 2 bilangan berarti ukuran tengahnya 50, 3 bilangan 500, dan seterusnya. 5, kemudian 50, 500, itu ukuran tengahnya. Nanti kalau kalian belajar bentuk baku akan ketemu pembulatan ternyatanya bukan hanya pembulatan
biasa. Kalau pembulatan biasa sekali lagi dipreteli satu persatu, dibuang satu persatu sampai ketemu sesuai dengan yang kita kehendaki. Itulah yang dimaksud dengan cara menentukan akar bilangan dengan cara apa? Memperkirakan, tapi bukan kira-kira. Hati-hati ya. Kalau sekalian sudah pahami, maka Pak Guru lanjutkan untuk cara yang kedua. Cara kedua ini kita kenal dengan cara perhitungan, berarti betul-betul kita menghitung. Dan kelebihannya kalau dibanding dengan cara satu, kelebihan cara kedua ini hasil yang diperoleh setelah kita hitung, maka hasilnya sama kalau kita kerja dengan alat bantu hitung. Mau 2 tempat desimal, mau 3 tempat desimal akan sama digitnya gitu ya. Oke, langsung saja akar 75. Dari mana kita bisa menemukan nilai akar 75? Modalnya yang tadi lagi gitu kan. Modal kita yang tadi mulai dari 1 pangkat 2 berapa? 1, 2 pangkat 2 berapa? 4, 3 pangkat 2 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Nah, tugas kalian sekarang mencari bilangan kalau dipangkatkan 2 mendekati 75, lebih kecil. Berapa? Yaitu 8 gitu kan. 8 pangkat 2 berapa? 64. Kalau 9 sudah 81, sudah lebih, maka diambilnya 8. Jadi langkah kerja ini menentukan bilangan yang hasilnya kalau dikuadratkan mendekati 75, maka diperoleh bilangan itu 8. 8 pangkat 2 64 gitu kan. Nah, 8 tadi yang kita temukan sebagai hasil. Lalu hasil pangkat 2-nya kita gunakan untuk mengurangi yang dicari akar. Oke. 75 dikurangi 64 kita dapatkan berapa? 11. Nah, kalau kita mau melanjutkan lagi, maka kita harus menurunkan bilangan. Gitu ya. Ingat di sini itu kan koma kan. 75 ini kalau mau dibuat kan koma 00 0 0 0. Nah, ini dikelompokkan dua-dua bilangan. Jadi sekali turun 2 gitu ya. Ini tadi yang kelompok paling depan sudah 75, ketemu 8, pangkat 2-nya 64, dikurangkan 11. Maka untuk mengerjakan selanjutnya ini sudah pinjam 00 ini. Sekaligus pinjam 2 turun. Gitu ya. Karena sudah pinjam 2 maka hasilnya nanti harus di koma. Gitu ya. Di koma di sini. Lalu untuk mendapatkan bilangan berikutnya diperoleh dengan hasil sementara dikali 2. Hasil sementaranya berapa? 8. 8 kali 2 berapa? Dasarnya itu nanti gitu ya. Selalu hasil sementara kali 2. Hasil sementara kali 2. Hasil sementara kali 2. 8 kali 2 16. Nah, sekarang dasar 16 ini kita akan pakai gitu kan. 16 titik-titik kali titik-titik. Di mana titik-titik ini nanti harus kita isi dengan angka yang sama, tidak boleh berbeda, dan apabila dikalikan mendekati 1100. Paham ya? Kita isi berapa? Kalau di sini isi 1 berarti 161 kali 1. Diisi 2 berarti 162 kali 2, terus kamu lakukan sampai mencari ketemu yang mendekati 1100. Gitu ya. Nah, berapa yang kita bisa dapatkan? Ternyata kita dapatkan angka 6. Gitu ya. 5 masih jauh, 7 sudah kelebihan, berarti ini 6. Karena di sini 6, maka di sini juga 6. Nah, karena ini 6 inilah yang sama, ini kita masuk sini sebagai hasil. 166 dikalikan 6 hasilnya adalah 996. Ini untuk mengurangi ini. Jadi 6 kita naikkan dulu. Gitu ya. 6 naik sini sebagai hasil, lalu hasil kalinya untuk mengurangkan ini kita dapatkan hasilnya berapa? 104 gitu ya. Nanti kalau mau dilanjutkan kalau mau dilanjutkan berarti kita turunkan lagi 02 ini, 00 sini. 00 gitu kan. Lalu hasil sementara berapa? 86 kali 2 dan seterusnya. 80 kali 2 berapa hasilnya? Nanti akan dipakai untuk dasar. Tambah titik-titik, titik-titik gitu kan. Gini ya.
Kita munculkan 0, oke. 86 hasil sementara kali 2 hasilnya berapa? 172. Nah, ini 172 turun. Nah, 172 titik 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 titik. Kita cari lagi angka yang sama di sini yang nanti kalau dikalikan mendekati 10.400. Kita ketemu lagi 6. Nah, 1726 kali 6 hasilnya 10.356 dan seterusnya. Ini kalian bisa lanjutkan nanti, hanya saja ini angkanya pasti akan kadang-kadang semakin besar gitu. Kalau tidak ketemu langsung hasilnya bulat gitu ya. Kalau hasilnya bulat pasti nanti akan ketemu di sini akan berakhir dengan setelah dikurangkan 0. Nah, ini kalian bisa coba gitu kan. Misalnya lagi gitu dah, Pak Guru ambil contoh misalnya akar dari berapa? Yang tadi 30 gitu ya. Akar 30 berarti yang mendekati 30 berapa? 25 gitu ya. 25 diperoleh dari 5 gitu kan. Ini kita buat begini, 0 0 0 0 0,00000 kalau mau dibuat sebanyak mungkin. Karena ditambahin 0 di belakang ini tidak ada pengaruh. Oke, 5 pangkat 2 berapa? 25. Dikurangkan berarti 5. Sekali turun 0-nya 2 buah. Nah, karena sudah turun cuma 0 maka koma, 5 kali 2 nih. 5 kali 2 berapa? 10 gitu. Turun di sini. 10 titik titik kali titik titik. Di mana harus mendekati 500. Tidak boleh lebih. Nah, kita isi misalnya berapa? Ya silakan dicakar. Kalau 4 misalnya berarti 104 kali 4 16 tinggal 1. Nah, gitu kan. Bagaimana kalau 5? 1 0 5 5 25 27. Ini 5. Oh, lebih gitu kan. Ya tidak? Ulang. 25 gitu kan. Simpan 2 berarti 0. Oh, ini 2 gitu ya. Kemudian ini 1 kali 5 5 berarti 525. Berarti kita ambil yang 4. Jadi ini 4, ini 4, hasilnya berapa? Ulang, 16 simpan 1, 0 tambah 1 1 berarti betul ya 416. Nah, di sini 416 dikurangkan berapa? 500 dikurangi dengan 416. Jangan lupa ini angka yang sama ini sudah diperoleh, dapat berarti 4 di sini. Gitu ya. Betul, 84. Nah, berikut ini lagi. Turunkan 02. Berarti bilangannya menjadi 8400. Nah, untuk mendapatkan lagi hasil sementara, hasil berapa? 54, komanya diabaikan, berarti 54 kali 2 gitu ya, 108. Turun lagi 108 titik titik kali titik titik, harus mendekati ini. Nah, silakan kalian nanti coba dilanjutkan sendiri, atau kalian boleh juga mencoba dengan cara atau dengan bilangan yang lainnya. Dan nanti sesudah misalnya kalian hitung sampai 3 tempat desimal, 3 angka di belakang koma, lalu boleh juga lebih, lalu kalian uji ya dengan kalkulator. Misalnya kalau dihitung dengan kalkulator bagaimana? Coba perhatikan angka demi angka dari depan ini, gitu ya. Jadi ini cara yang kedua. Cara pertama tadi apa? Dengan memperkirakan. Cara kedua dengan perhitungan. Ya, sekarang kita coba dengan cara yang ketiga. Cara ketiga ini menyederhanakan. Hanya hati-hati ya. Dari awal Pak Guru ingatkan bahwa tidak semua bentuk akar bisa disederhanakan. Kok bisa? Nah, sekarang nanti lihat. Bagaimana trik cara menemukan akar bilangan tetapi dinyatakan dalam bentuk akar sederhana. Contoh akar 75. Nah, bagaimana cara menentukan akar 75? Maka tugas kalian ini ya diubah, bahwa akar 75 ini diubah menjadi perkalian dua bilangan.
ya. Jadi akar 75 ini tugas kalian diubah menjadi perkalian dua bilangan. Baru lanjut sini ya, menjadi akar. 75 ini titik-titik kali titik-titik, dengan syarat atau dengan catatan bahwa salah satu dari bilangan di sini harus merupakan hasil kuadrat sempurna yang tadi. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Berapa yang kita bisa dapatkan? 75 ini boleh di 25 kali berapa? 3. Gitu ya. Betul? Ya, 25 kali 3 75. Yang lain tidak ada ya. Jadi yang kita bisa dapat ini 25 kali 3. Sesudah itu langkah berikut di akar masing-masing dipecah. Ini berarti akar 25 dikali dengan akar 3. Berapa akar 25? 5 dikali akar 3. 5 kali akar 3 ya 5 akar 3. Inilah hasil dari akar 75. Mudah bukan? Jadi inilah hasil, tetapi dalam bentuk sederhana. Tadinya 5 akar 75 tinggal menjadi 5 akar 3. Misalnya lagi, contoh lagi, akar 12. Berapakah akar 12? Ya berarti diubah titik-titik kali titik-titik. Yo, kalian bisa temukan tidak? Bisa Pak Guru, berapa? 4 kali 3. Baru dipecah. Akar 4 kali akar 3. Akar 4 berapa? 2 kali akar 3. Berarti berapa? 2 akar 3. Contoh lagi, akar 15. Yuk, berapa akar 15? Adakah bilangan, misalnya tadi kita punya apa? 1 kuadrat berapa? 1. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Adakah 15 ini bisa dibentuk dari perkalian 1 kali berapa menghasilkan 15? Ya 15, tapi ini kan kita tidak pakai gitu. Apa gunanya? Karena tidak mengubah gitu kan. 4 kali berapa? Hasilnya 15. Adakah bilangan bulat kalau dikalikan dengan 4 hasil 15? Tidak ada. 9 tidak ada juga. 16 sudah lewat. Nah, ini yang tadi Pak Guru bilang bahwa tidak semua akar bilangan disederhanakan bisa. 75 bisa ketemu ini. Gitu ya. 12 bisa, 2 akar 3. Akar 15 ternyata akar 15 ini adalah bagian dari contoh yang memang akar tidak bisa disederhanakan. Demikian anak-anak materi yang Pak Guru sampaikan, dengan harapan bahwa kalian tetap mendengarkan dari awal hingga akhir. Lalu dari ketiga cara tadi silahkan kalian pilih mana yang kalian anggap mudah ya, yang kalian anggap mudah untuk kalian kuasai. Syukur dengan yang cara kedua tadi. Kalau cara kedua berarti tidak perlu lagi kita kalkulator lagi. Mau diminta berapapun hasil akar sebuah bilangan kalian dapat dengan mudah menemukan. Pak Guru harapkan materi ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam materi-materi yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di lain materi untuk kita bisa ketemu.